Panduan ibadah online. Persiapkan hati untuk beribadah di hadapan Tuhan. Jangan sambil tiduran ya. Persiapkan tempat yang tepat. Disarankan memakai ruang keluarga. Hindari gangguan notifikasi handphone. Persiapkan waktu untuk fokus beribadah. Jangan selfie, komen-komen, atau ngobrol sendiri. Pakailah pakaian yang sopan, yang menunjukkan sikap hormat beribadah. Persiapkan hati anak-anak untuk ibadah bersama, jangan sambil makan. Selamat beribadah. Shalom. Shalom saudara-saudara, selamat pagi. Kau Cak, saya pikir hari ini jemaat semua wajahnya berseri semuanya. Saya yakin mereka suka cita. Iya, kelihatan ya, sudah mau siap memuji dan menyembah Tuhan ini, Mas. Ya. Nah, Kak Uca, Ya. tahu nggak sih sifat Tuhan yang paling paling dominan, yang bagi kita ini penting banget gitu loh. Kira-kira apa? Tahu nggak? Sifat Tuhan. Pertama pasti penyayang, ya kan? Terus sifatnya itu yang membuat kita semakin percaya sama Tuhan, betul nggak? Betul. Saya pikir yang paling penting itu bagi kita apa ya? Itu loh, Tuhan itu setia banget. Setia banget. Jadi bahkan sampai tidak ada siapapun, Tuhan itu masih ada buat kita. Dahsyat enggak? Luar biasa Tuhan kita. Yuk kita ajak jemaat, yuk kita memuji Tuhan, kita menyembah Tuhan, yuk. Yuk Oke, para Mas. jemaat semuanya kita bangkit berdiri. Kita hargai Tuhan, kita hormati Tuhan, karena Tuhan itu paling setia sama kita, sama umatnya yang mengasihi Dia. Setiamu Kau nyatakan bagiku, Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya, ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Sungguh besar setiamu, nyatakan bagiku, Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya, ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam
segalanya bagiku, ku percaya janjimu terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu, ku percaya, janjimu ajaib dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu, hanya Kau segalanya bagiku, ku percaya janjimu aja ukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu, ku percaya. Kaulah imanku, Kaulah Tuhanku. Oh, tak akan ku ragukan kebaikan-Mu di hidupku. Ku percaya janji-Mu ajaib di dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Ku berserah di dalam kekuatan, ku percaya.
bagimu segala kemuliaan. Yesus, panggil namamu Tuhan, ku tinggikan Tuhan, ku bermazmur bagimu. Haleluya, haleluya, haleluya. Yesus, 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 namamu yang terindah. Kami bersyukur padamu, oh Tuhan. Segala puji, segala hormat hanya bagimu. Kami percaya Kau hadir di sini Tuhan. Kau mengurapi kami, Kau jamah kami satu persatu. Tuhan, kami percaya. Oh haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan Yesus, di tempat ini Tuhan, kami berkumpul menjadi satu Tuhan. Kami adalah umat-umat-Mu yang siap memuji-Mu Tuhan, menyembah-Mu. Kami mau senangkan hati-Mu saat ini Tuhan, di tempat ini Tuhan. Karena kami bersyukur, kami bersuka karena Engkau Allah yang mulia, Engkau Allah yang ajaib, Engkau Allah yang besar. Engkau Allah yang sanggup melakukan segala perkara Tuhan Yesus. Dan kami bersuka Tuhan, kami punya Allah yang seperti Engkau. Saat ini Tuhan kami bersuka cita. Kami bersuka cita bersama-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Kau telah hadir di tempat ini di awal-awal mula Tuhan. Dan Kau siap, Kau menerima kami Tuhan Yesus. Kita semua yang semangat, kita mau siap memuji Tuhan, katakan sama-sama haleluya. Amin. Berikan kemuliaan buat Tuhan. Amin. Kau Cak. Iya Mas. Ya. Hari ini saya lihat ini dari tadi loh, dari tadi jam 7 tadi mukanya jemaat ini masih berseri semuanya. Kayaknya tangannya sudah mau tepuk tangan ini, mau mereka bilang gini mungkin ya. Bariki mesti lagu cepet gitu ya. Sudah hafal gitu ya Mas. Kira-kira lagu apa ya yang cocok ya ini ya? Apa ya? Coba tanya Bapak Ibu yang di sini. Enaknya lagu apa ya Pak? Bu? Langsung. Bingung mereka. Oh ya, saking bingungnya, saking semangatnya mereka bingung. Kalau yang nadanya kayak gini. Na 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 gitu. Lagu apa itu Mas? Oh ya. Lagu apa? Coba. Bapak Ibu ada yang tahu lagunya? Wah bingung. Pada bingung Yaudah, Mas. coba petugasnya apa LCD langsung ditayangkan aja. Nah, ini pasti ada yang tidak tahu ini. Yuk kita mulai yuk. Mari kita bersuka cita bersama. Kita muji Tuhan. One, two, three, four. Oh giranglah, come on. Oh giranglah, sama-sama. Tuhan Yesus amat cinta pada kita. Oh girang, sekali lagi, sama-sama. Oh giranglah. Tuhan Yesus amat cinta pada kita. Oh girangnya, come on. Gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Amin. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia gila. Sekali lagi,
Masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia. Mari sama-sama kami. Dia giranganku, oh Dia giranganku, ku bersuka sebab Dia giranganku. Oh, Dia giranganku, oh Dia giranganku, ku bersuka sebab Dia giranganku. Hey, come on. Masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia giranganku. Come on, sama-sama. Dia giranganku, oh Dia giranganku, ku bersuka sebab Dia giranganku. Dia giranganku, oh Dia giranganku, ku bersuka sebab Dia giranganku. Sekali lagi. Masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Amin. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia. Katakan sama-sama, Dia giranganku. Hey. Dia giranganku, oh Dia giranganku, ku bersuka sebab Dia giranganku. Oh, Dia giranganku, oh Dia giranganku, ku bersuka sebab Dia giranganku. Ku bersuka sebab Dia giranganku, ku bersuka sebab Dia giranganku. Haleluya, berikan kemuliaan buat Tuhan. Haleluya. Yes. Come on. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan. Amin. Karena kasih-Mu tak berkesudahan, biarlah bernafas memuji Sang Raja. Akan turunkan di dalam samudra, tanganku ku angkat padamu. Amin. Mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap hari. Oh, come on. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya terus selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Karena bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra, tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu. Oh, come on. Hey, oh. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya terus selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya terus selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah
kepada Tuhan. Come on. Sebab Dia baik, sebab Dia baik, bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Come on. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik, bahwasannya untuk selamanya kasih setianya, kasih setianya. La 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 la, 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 la 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 la. Dengan kemuliaan buat Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kau Allah yang setia Tuhan, Kau tak pernah meninggalkan kami. Hanya dengan rasa syukur kami, dengan pujian penyembahan Tuhan, kami mau balas kasih-Mu Tuhan. Bersyukur padamu selamanya. Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu, segenap hidupku, hatiku menyembah-Mu Yesus. Bersyukur padamu, dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu, dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu, sekali lagi,
dengan apa kan ku balas? Oh ya Tuhan, segala kebaikan-Mu, segenap hatiku menyembah-Mu. Ku bersyukur padamu, dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu. Ku bersyukur padamu, dengan apa kan ku balas ya Tuhan segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu. Ku bersyukur padamu selamanya. Oh, selamanya, selamanya Tuhan ku menyembah, mau mengucap syukur setiap hari karena kebaikan-Mu. Yesus, kebaikan-Mu Tuhan, Kaulah kekuatan kami. Oh kami sembah, kami bersyukur Tuhan. Oh haleluya, haleluya. Oh Yesus, Yesus, kami bersyukur, kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Semua kebaikan, semua apa yang dapat kami lakukan, semua oleh karena anugerah-Mu semata. Kami bersyukur, kami bersukacita memiliki Allah seperti Engkau. Engkau yang selalu memberikan perlindungan, Engkau yang selalu menyertai, Engkau yang selalu membela. Kami percaya Tuhan, batu karang yang teguh, sehingga ketika kami melewati kehidupan, kami hanya bersandar kepada-Mu dan kami tidak menjadi goyah.
Engkau yang menutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu. Engkau yang menyucikan kami, mengampuni kami dengan firman, air dan darah-Mu. Sehingga tidak ada kuasa manapun yang dapat mencuri damai sejahtera, konsentrasi kepikiran kami ketika kami datang kepadamu. Saya kira glory ada di tempat ini. Biarlah kehendak-Mu yang jadi atas setiap umat-Mu. Kami percaya rancangan yang terbaik yang telah Kau sediakan untuk kami masing-masing, dan hanya itu yang terjadi. Urapi kami, berikan hikmat pengertian daripada Roh Kudus-Mu, sehingga kami dapat memahami, kami dapat menelaah isi kebenaran daripada firman Tuhan yang hidup. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan kami berdoa. Amin. Silakan duduk dengan perlahan. Shalom. Selamat pagi. Sampai ketemu kembali sudah sepekan. Terima kasih untuk klien panggung yang sudah melayani, membawa kita masuk di dalam hadiratnya. Pagi hari ini sederhana saja, ada renungan yang simpel untuk dapat kita pelajari, untuk dapat kita pahami. Saya berdoa biarlah ini menjadi berkat bagi Anda semua. Mari kita merenungkan bersama-sama, konsentrasi, karena saya akan berusaha menyampaikan dengan cepat, karena kalau diuraikan bisa terlalu panjang. Ketika satu malam hujan, di mana di perumahan saya tinggal, saya mencoba untuk keluar, dan kemudian saya melihat, ya tentu sepi, tetapi yang saya lihat adalah bahwa di halaman di depan rumah itu ada genangan-genangan air akibat hujan yang turun. Mungkin bagi sebagian orang itu hal yang biasa, tapi saya mencoba mengambil sesuatu apa di balik yang dapat saya lihat. Banyak orang menyaksikan hal yang sama, tetapi belum tentu dia dapat melihat. Oleh karenanya terkadang kita melihat dengan mata, tetapi juga melihat dengan hati. Saya melihat ada genangan yang berbeda. Ada air yang menggenang cukup dalam, ada yang hanya tergenang sedikit saja atau tipis genangannya. Padahal curah hujan yang sama, di area wilayah yang sama, di tempat yang sama, tetapi terjadi genangan yang berbeda. Kenapa demikian? Nah, itu saya pikirkan. Kenapa bisa berbeda? Oh, tentu saja karena ada satu tempat yang cekungannya berbeda. Ada yang dalam, pasti genangannya penuh dengan air. Tetapi yang tidak dalam, ada genangan, tetapi airnya sedikit. Tapi bagi tempat yang rata, tambah tidak ada genangan sama sekali, hanya sekedar basah. Renungkan baik-baik. Tuhan itu Tuhan yang adil. Dia memberikan, Dia memberkati, Dia memperhatikan semua sesuai dengan Dia yang maha adil. Tetapi penerimaan itu bisa berbeda. Artinya bukan
lagi karena Tuhan. Tetapi bagaimana wadah tempat sikap hati kita di dalam menerimanya? Nah, ini masalah yang sepele, yang kecil, tetapi kurang diperhatikan. Kita percaya bahwa Tuhan itu adil. Terkadang orang bisa komplain, kenapa ini? Kenapa mereka seperti itu? Kenapa dia begitu, tanpa mengoreksi sikap hati atau hatinya atau wadahnya untuk penerimaan, sehingga dia mendapatkan genangan yang berbeda, padahal Tuhan memberikan itu sama. Wadah yang berdaya tampung dengan volume yang berbeda, kalau saya terjemahkan sederhana, wadah saya identikkan dengan hati dan sikap hati, akan menghasilkan sesuatu yang berbeda pula. Sebagaimana dampak beban yang diterima dalam timba kecil, kolam, atau telaga yang dalam, riakan yang ditimbulkan akan berbeda juga. Nah, jadi ketika Anda lempar batu ke timba yang kecil, wah, itu langsung gejolaknya luar biasa. Ya, bahkan kalau bahasa Jawa ngomong muncrat sampai cukup tinggi, mungkin keluar sampai dari wadahnya. Tetapi ketika Anda lemparkan batu yang sama, dengan jarak yang sama, dengan kecepatan yang sama, riaannya sedikit tidak terjadi seperti timba kecil. Tetapi kalau hal yang sama pula Anda lemparkan ke dalam telaga yang luas dan dalam, percikannya hampir tidak berpengaruh apa-apa. Apa artinya? Kita hidup berinteraksi dengan sesama, banyak kegiatan, banyak hal yang terjadi, baik di dalam keluarga, di pekerjaan, ya kita bermasyarakat. Ketika ada sesuatu yang terjadi, sikap hati, wadah kita, timba kecil, atau kolam, atau telaga, itu yang membedakan reaksi kita menyikapinya atau menanggapinya. Dalam banyak hal, saya tidak perlu jelaskan lagi. Ketika dilempari satu perkataan, wah, langsung airnya keluar. Nggak terima ketika dia punya wadah yang kecil. Tetapi kalau telaga yang dalam, tidak ada reaksi. Sekalipun tetap dia menyikapinya itu dengan marah, atau cukup diam, atau bahkan dia mengampuni, menyadari. Kalau menghadapi orang yang seperti itu, kita berkata dia orang yang tidak baik. Nah, kalau Anda merasa saya ini baik, justru orang yang tidak baiklah yang sangat membutuhkan kebaikan yang ada pada Anda. Itu menimbulkan satu respon, menimbulkan reaksi. Apa yang harus Anda lakukan, perbuat untuk menghadapi yang demikian? Banyak hal dalam pekerjaan, dalam keluarga, semua, setiap hari, setiap saat itu terjadi. Ya, percayalah bahwa apa yang kita lakukan, ya, itu akan kemudian berputar dan kembali kepada Anda, baik itu kebaikan maupun itu kejahatan. Kembali, kita kenal namanya tabur tuai, sehingga kita harus hati-hati di dalam meresponi setiap hal yang kita alami, karena itu akan kembali kepada kita.
Semua tergantung wadah, tergantung tempat dan sikap hatinya. Wadah besar, tabungannya besar. Persediaannya banyak, habisnya lama. Apapun isinya. Apapun isinya. Kalau itu isinya kasih kebaikan, ya dia punya sesuatu yang cukup persediaan. Habisnya lama. Apalagi kalau terus diisi. Tetapi kalau isinya itu kemarahan, kegeraman, kepahitan, genangan dalam cekungan wadah yang cukup besar dan dalam, wadah yang cukup besar volumenya, habisnya juga lama. Halo, wadah itu harus kita siapkan. Isinya kita upayakan oleh karena anugerah, oleh karena kasih karunia. Pergunakan itu sebaik-baiknya. Itu yang akan mendriving bagaimana setiap kita mengalami kehidupan. Dari musim ke musim kehidupan yang berganti, maka dikatakan, pada hari ini ku perhadapkan kepadamu berkat atau kutuk, pilih. Mau minuman, mau makanan, mau apapun Anda cari, ada kadaluwarsonya, ada expirednya. Pak, ini roti basah, nggak pernah ini kadaluwarso, nggak expired, nggak ada tulisannya loh, lapis ini nggak ada. Tapi tunggu sebentar sore, Anda udah nggak bisa makan. Yang kering, yang di packing begitu rupa, yang hampa udara sampai di vakum, tetap ada kadaluarsanya, tetap ada expirednya, rusak. Kenapa? Pengkhotbah pasal 3 ayat 1 berkata, untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Jadi expired itu ada, kadaluarsa itu ada. Cuma kita kurang memperhatikan di satu sisi kehidupan yang justru semakin atau lebih penting untuk kita pedulikan daripada sekedar expirednya makanan. Apa itu? Kita kenal namanya big sale, cuci gudang supaya bersih. Ada nggak barang-barang yang baru datang, model baru, terus cuci gudang? Nggak ada. Promo. Hati-hati yang suka cari promo, lihat expirednya. Apapun itu, apalagi kalau itu dikonsumsi, lihat expirednya. Tujuannya pembersihan stok lama supaya tidak banyak bakteri atau jamuran atau berbau dan busuk. Itu tuh namanya expired itu, yang menimbulkan dampak negatif bagi kesehatan kita sendiri, tetapi juga bagi orang di sekitar kita. Bahkan ledakannya itu bisa merusak lingkungan. Supaya diganti, diisi dengan yang baru, yang lebih baik, yang segar, yang fresh dan sehat. Bakteri itu bisa meledak. Ledak eksplosifnya itu luar biasa. Bukan terimbas atau efeknya ke kita sendiri, enggak. Bahkan sampai orang di sekitar kita, di lingkungan kita. Makanya ada banyak hal yang kita nggak ngerti, itu tiba-tiba, kok bisa ya? Tadi. Nah, kalau kita biarkan
itu menjadi ragi, merageni kita, merageni orang di sekitar kita, merageni kepada siapa kita berinteraksi. Kalau saya katakan lebih keras lagi, racun yang meracuni diri sendiri, meracuni orang sekitar dan lingkungan. Makanya ada big sale, ya, ada promo obral untuk menghabiskan barang lama. Kalau nggak jamuran, ya, bakteri bergerak terus bertumbuh semakin banyak. Bukan cuma merusak barang itu sendiri atau produk itu sendiri, tapi yang makan itu bisa sakit, opnam, dan seterusnya. Kalau kita tahu tentang makanan, tentang bahwa semua ini ada expirednya, pertanyaan yang kita perlu renungkan, gak perlu kita jawab, tapi kita perlu renungkan baik-baik. Bagaimana dengan kegeraman, dengan kepahitan, dengan kejengkelan, dengan benci, dengan dendam, gak pernah dipikirkan expirednya itu kapan? Kapan Anda mau big sale? Kapan Anda mau cuci gudang? Coba diganti dengan sesuatu yang baru, yang segar dan menyehatkan. Ini masalah sepele tapi jarang kita pikirkan. Kita mesti bersihkan supaya ragi itu tidak terus merageni, supaya jamur bakteri itu tidak bertumbuh. Dalam banyak hal, khususnya berbicara sikap hati dan isi hati, wadah yang besar, wadah yang luas nggak apa-apa, tetapi yang terpenting diisi apa, itu yang menentukan hasilnya. Roma pasal 6 ayat 23, sebab upah dosa ialah maut. Bagaimana kalau yang tentang sakit perut Anda peduli expirednya? Bagaimana yang menimbulkan kemudian Anda tidak sehat, Anda lihat kedaluarsanya? Tetapi yang menghasilkan bukan sekedar masuk rumah sakit opnam, yaitu maut, Anda kurang perhatikan. Dosa. Kapan expirednya? Kapan kedaluarsanya? Kapan Anda melakukan big sale dan cuci gudang, cuci hati, supaya diisi, diperbarui dengan kasih, dengan hal-hal kebaikan yang Tuhan sediakan bagi kita. Sebab upah dosa ialah maut. Marah, geram, gagal paham, merasa disakiti, merasa diperlakukan tidak adil, dan lain sebagainya, yang terus meragi dan berkembang, yang kemudian berakibat dosa dan berujung maut. Simple. Dia memperlakukan aku tidak adil. Itu merasa, ya toh, papasan lewat di mall, gak nyopo, gak nguwongno, padahal memang pikirannya temannya lagi fokus jalan apa, bisa saja saya tadi katakan menyaksikan belum tentu melihat. Kalau memang dia pelototi satu-satu, itu, kalau enggak ya sombong. Terus untuk apa Anda marah kalau dia sombong? Dia yang nanti yang makan buahnya, iya kan? Semua kembali kepada yang bersangkutan. Enggak usah iri, berdamai dengan ketidaksempurnaan. Tetapi semua tergantung sikap hati kita dalam menyikapi, meresponi. Kalau kita nggak berpikir, dia sombong, dia nggak senang sama saya. Kalau Anda nggak berpikiran begitu juga nggak terjadi apa-apa, ya kan? Kalau dia tidak menyapa, Anda marah. Pertanyaannya, ketika Anda ketemu, apakah Anda juga menyapa? Enggak juga, artinya sombong juga. Tuh, ya tahu.
Kalau dia nggak menyapa, Anda nggak sombong, Anda dong yang menyapa duluan. Kan tidak gini, yang menyapa duluan harus bayar, kan tidak gitu. Artinya Anda sama. Loh, sombong loh. Padahal dia juga sombong karena dia nggak menyapa. Yang sana belum tahu, belum tentu tahu Anda, tapi Anda sudah tahu. Nah, kalau dia tidak tahu, dia tidak menyapa, tapi Anda tahu, tapi Anda tidak menyapa, sebetulnya mana yang lebih sombong? Yang tahu, bukan yang tahu ya, sekarang lagi mahal. Akibatnya itu terus pikiran hati dirageni sendiri, sampai jengkel, kepahitan, wes ketemu dia sudah nggak suka. Ini dibuat sendiri. Ketika ada teman yang lain berkata, lu kamu kok sikapnya, dia ketemu di mall nggak nyoko, sombong. Terus ditanya, kapan dia? Nggak tahu. Loh, udah marah sendiri. Semua ini nggak enak jadinya. Loh, kenapa? Sembarang dimakan nggak enak. Gara-gara jengkel sama dia tadi. Loh, dia tadi ternyata makan di pojokan itu dengan enaknya. Sekalipun mungkin nasi pecel sama di, ya kan? Atau apapun. Padahal di sini makannya steak. Anda rugi sendiri. Sikap hati. Nah, change the way you feel, change the way you think. Jadi untuk mengubah cara Anda merasa, ubahlah cara Anda berpikir. Segala sesuatu yang baik, yang indah, yang terpuji, yang sedap didengar, yang pikirkanlah semua itu. Dan ketika Anda ngisi dengan pikiran-pikiran isi yang seperti itu, Anda orang yang paling berbahagia di dunia ini. Tetapi ketika Anda mengisinya dengan isian yang salah, Anda paling malang di dunia ini. Karena apa? Karena orang yang paling, saya nggak teruskan ya, itu adalah orang yang menghukum dirinya sendiri. Orang yang menyakiti diri sendiri. Itu dari pikirannya yang dibuat sendiri. Kalau Anda berpikir bahagia, Anda bahagia. Kalau Anda berpikir malang, Anda jadi malang. Pikiran. Cara mengubah supaya Anda merasa, ubah cara berpikir. Nah, ini anak sekarang nggak ngerti siapa ini. Ya, Bruce Lee. Bruce Lee ini ngomongnya apa kalau Anda lihat? Don't speak negatively about yourself. Jangan berbicara yang negatif tentang dirimu, karena kamu sedang mengisi. Ini kuatnya dia, menurut saya ini luar biasa. Ini alkitabiah. Even as joke, sekalipun engkau bergurau, your body doesn't know different. Engkau bergurau, tapi tubuhmu ini nggak ngerti kalau engkau sedang bergurau. Menyepatan itu masuk bahasa Indonesia. Ya wis itu paling gampang lah. Ngutuki menyepatani diri sendiri, Anda guyonan. Ngomong dengan teman yang lain, tetapi tubuhmu ini nggak menyadari kalau engkau sedang bergurau. Hanya sekedar guyonan yang menyenangkan dan kemudian Anda tertawa, hahaha. Tapi tubuhmu ini nggak ngerti nek kamu itu guyonan. Karena ucapanmu itu berkuasa. Apalagi kalau aku diurapi,
setiap apa yang aku katakan jadi. Lah, diomong di kayak guyonan. Ya, punya pisau yang tajam dibuat guyonan. Tubuhmu tidak bisa membedakan. Ini saya, wow, ini orang kok bisa ngomong gini ya. Word are energy, perkataan itu energi, kekuatan, kuasa. Ya, and cast spell. That's why it's called spelling. Change the way you speak about yourself. Ubah caramu ngomong, isi omonganmu tentang dirimu sendiri. Aku ini orang yang menderita terus sepanjang hidupku, tidak pernah seneng. Berhenti saya ngomong. Apa yang kau katakan, itu yang Tuhan kerjakan, itu yang terjadi. Berhenti ngomong kepada suami, berhenti ngomong kepada istri, berhenti ngomong sama anak atau siapapun tentang hal-hal yang jelek, terlebih lagi tentang dirimu sendiri. Ubah. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati, pagi, siang, sore, malam. Anda ngomong baik, Anda gak bayar. Tetapi Anda ngomong yang tidak baik, Anda juga nggak bayar. Dan sama-sama nggak bayar, pilihlah hidup yang membawa engkau kepada kehidupan. Change the way you speak about yourself, and you can change your life. Ubahlah cara bicaramu untuk dirimu, dan engkau akan mendapatkan kehidupan yang berubah dari yang buruk menjadi baik. What you're not saying, you also choosing. Kalau engkau tidak mengubah, ya itu pilihanmu. Saya coba renungkan, kenapa hal yang sepenting ini tetapi kurang diperhatikan. Ubah cara bicara kita, menghukum, mengintimidasi, bahkan mendiskon diri sendiri. Anda harus percaya Anda diciptakan sempurna, men. Anda diciptakan unik, Anda diciptakan dengan kepribadian yang orang lain tidak punya. Anda dipanggil untuk menang, Anda dipanggil untuk berhasil. Kalau enggak, untuk apa? Rancanganku, kata Tuhan, bukan rancangan kecelakaan, tapi rancangan kehidupan yang penuh dengan damai sejahtera. Anakku kok ngene gak iso berubah. Nah, kalau sudah ngomong udah bisa berubah, Anda tetap berharap berubah. Perkataan ini ketika dilepaskan, itu yang terjadi. Anak bodoh kok ngene, bapak iso, bapak lupa dia yang ngomong. Dia cuma belum tahu, temennya tahu lebih dulu sehingga disebut pintar. Tapi semua kalau dikasih tahu dia jadi pintar. Makanya bapak ibu di rumah harus juga ngajari anak-anaknya. Nah, saya lanjut. If you focus on hurt, you will continue to suffer. If you will focus on the lesson, you will continue to grow. Jika Anda fokus pada penderitaan, Anda akan terus menyerah. Jika Anda fokus pada pembelajaran, Anda akan terus tumbuh. Anda fokus kemana? Apalagi hari-hari seperti ini, banyak waktu, banyak apa, tetapi tambah merenung. Gimana bro, kabarmu gelap, memangnya tidak ada listrik. Anda kan terang, jadi jangan ngomong gelap dong.
Kita dipanggil menjadi terang dunia. Bagaimana kalau terang dunia itu menjadi gelap? Bagaimana kalau garam itu tidak lagi menjadi asin? Selain dibuang dan diinjak-injak orang. Anda mesti ngerti. Who am I? Siapa saya? Tuhan yang menetapkan. Anda mesti pede tapi tidak menjadi tinggi hati. Yesaya 38 ayat 17. Sesungguhnya penderitaan yang pahit menjadi keselamatan bagiku. Engkaulah yang mencegah jiwaku dari lubang kebinasaan. Sebab engkau telah melemparkan segala dosaku jauh dari hadapanmu. Kita mesti sadar, kita ini berharga. Oleh karenanya Anda ditebus. Malaikat jatuh di dalam dosa tidak ditebus, tetapi Anda ditebus dengan darahnya yang mahal. Dia korbankan nyawanya. Itu artinya setara. Anda mau enggak? Sapi terus dibakar sama ayam. Oh enggak mau pak. Lah kenapa? Larang sapi nih. Nek sapi dijono ayam itu sak kandang. Oh, ada value, ada nilai yang setara. Dan sekarang persoalannya adalah ketika Yesus mengorbankan dirinya oleh karena seizin Bapa, nyawanya untuk menebus kita, itu ekuivalen, itu sama. Tidak ada barang ditebus dengan nilai yang lebih rendah, sama. Anda mesti ngerti Anda berharga. Jadi jangan kemudian Anda mengintimidasi diri sendiri. Sekolahku ini tak dhuwur, makanya aku tidak dapat satu yang baik. Gak koyok dia lulusan Harvard University, luar biasa. Sebetulnya nggak ada bedanya. Sekalipun itu baik. Karena apa? Bicara hikmat, bicara kecerdasan, bicara kepandaian, bicara berkat, itu ada pada sumbernya. Ketika Anda melekat kepada sumbernya, hikmat yang tidak dimiliki Harvard University, Anda bisa punya. Amin. Percayalah, percayalah. Jadi jangan fokus kepada hal-hal yang menyakiti, tapi fokus kepada pembelajaran supaya kita terus bertumbuh di tengah-tengah kesulitan, di tengah-tengah kesukaran. Focus more on the people who inspire you than the people who annoy you. You will get much further in life. Jadi kemana kita berfokus? Ini baru ke people, baru ke orang. Fokuslah lebih kepada orang yang menginspirasi hidup Anda daripada orang yang mengganggu Anda. Anda akan mendapatkan lebih banyak manfaat dalam hidup. Ini baru Anda fokus kepada orang yang menginspirasi orang. Tapi ada satu pribadi yang Anda harus fokus lebih dari segalanya. Karena di situ ada kemuliaan yang disediakan bagi setiap orang yang mengasihi Dia. Amsal pasal 8 ayat 10 sampai dengan 14 berkata begini. Terimalah didikanku lebih daripada perak, dan pengetahuan lebih daripada emas pilihan. Karena hikmat lebih berharga daripada permata. Apapun yang diinginkan orang tidak dapat menyamainya. Perhatikan baik-baik kemudian ayat yang ke-12. Aku, guru besar. Siapa? Yesus. Aku, hikmat, tinggal bersama-sama dengan kecerdasan. Aku hikmat tinggal bersama-sama dengan kecerdasan
dan aku mendapat pengetahuan dan kebijaksanaan. Jadi ketika kita fokus kepada aku yang huruf besar, maka kita beroleh hikmat, kita beroleh kecerdasan, kita beroleh pengetahuan, kita mendapatkan kebijaksanaan. Ayat yang 13 ini sering kita dengar. Takut akan Tuhan ialah membenci kejahatan. Aku benci kepada kesombongan, kecongkakan, tingkah laku yang jahat, dan mulut penuh tipu muslihat. Ayat yang ke-14, perhatikan. Padaku ada nasihat dan pertimbangan. Akulah pengertian, padakulah kekuatan. Ini paket komplit. STMJ MT, susu telur madu jahe. STMJ atau tambah apa lagi, lengkap sudah. Anda tidak perlu cari kemana-mana. Apa yang dikatakan mulut yang penuh tipu muslihat, ya salah satunya yang mengutuki, yang mendiskon dirinya sendiri. Penasihat guru Pak, mulai dari kecil sampai sekarang. Engkongku, bapakku, aku, wis kabeh. Iki ketoke menurun terus ini kutuk dan segala macam. Tapi Anda percayai. Kalau memang seperti itu, Anda perlu patahkan. Anda minta anugerahnya. Cuci gudang, koreksi sikap hati. Isi dengan sesuatu yang Tuhan sediakan, segala kebaikan. Ngomong yang positif. Berusaha ngomong supaya hidupmu berubah. Kalau engkau nggak mau, memang itu memang pilihanmu. Kalau sudah pilihanmu, ya jangan mengeluh. Dinikmati saja. Tapi kalau Anda mau menikmati segala sesuatu yang baik, mulai berpikir yang baik, berkata yang baik, bersikap dan tingkah laku yang baik, Anda akan mendapati sesuatu yang luar biasa. It takes time, sesuai dengan waktunya Tuhan, sesuai dengan waktu yang kita kerjakan, kita akan berubah. Nah, Amsal 8:17-21 berkata, aku mengasihi orang yang mengasihi aku, dan orang yang tekun mencari aku akan mendapatkan aku. Tekun menjadi orang baik itu baik, tetapi menjadi orang baik saja itu tidak cukup. Anda harus konsisten menjadi baik. Kalau baik kadang kalah dan kemudian tidak menjadi baik dan menjadi baik lagi, Anda jangan ngeklaim Anda menjadi orang baik toh. Saat Anda tidak baik kok nggak diklaim juga. Saya itu orangnya baik, tapi juga tidak baik. Harusnya dua-duanya disebut. Jadi menjadi orang baik saja itu tidak cukup. Anda perlu konsisten menjadi orang baik. Kekayaan dan kehormatan ada padaku, juga harta yang tetap. Perhatikan kata tetap. Harta yang tetap itu stabil, naik, stabil, naik, stabil seturut kemurahan yang Tuhan berikan. Tidak up and down, up and down, up and down. Up, down, panjang. Anda harus konsisten memelihara hati, pikiran, perkataan.
kekayaan dan kehormatan ada padaku, juga harta yang tetap dan keadilan. Buahku lebih berharga daripada emas, bahkan daripada emas tua. Emas tua yang kita kenal 24 karat atau langka seperti itu. Tapi ini lebih baik daripada itu. Hasilku lebih daripada perak pilihan. Aku berjalan pada jalan kebenaran, di tengah-tengah jalan keadilan, supaya kuwariskan harta kepada yang mengasihi aku, dan kuisi penuh perbendaharaan mereka. Ini janji, ini apa yang disediakan. Sebenarnya kalau kita memiliki ini, kita nggak perlu apa-apa lagi. Jangan up and down dalam menjaga, memelihara hati, pikiran, dan perkataan. Sinkron dan konsisten untuk kebaikan kehidupan kita dan anak cucu keturunan kita, orang-orang di sekitar kita, sehingga berdampak kepada lingkungan. Dan apa yang Tuhan inginkan dari panggilan setiap anak-anaknya adalah menjadi terang dunia dan menjadi garam ketika kehidupan mulai tawar. Anda dipanggil untuk menang, Anda tidak dipanggil untuk kalah. Anda diciptakan bahkan segambar serupa dengannya. Itu sesuatu yang luar biasa menurut saya. Jadi kalau makanan kita perhatikan expired, minuman kita perhatikan kadaluarsanya kapan, kita beli roti, bahkan kita beli obat, kita selalu melihat, tidak mau yang belum expired, masih kurang seminggu aja mungkin Anda taruh, pilih yang lain, padahal belum expired loh. Tetapi gak menyadari bahwa apa isi hati kita itu sudah expired lama, dipelihara terus sampai jamuran, terus merageni kehidupan kita, dan itu akan eksplosif, itu akan meledak, menciderai semua. Jadi bukan mereka saja, tapi dirinya sendiri. Jadi hati-hati dengan kehidupan. Setiap saya renungkan, saya buat klip ini, Anda boleh copy kalau misalkan banyak itu supaya bisa dipelajari. Ya. Saya ngomong, saya ini gaptek, ya. Loh kok bisa gini? Bro saya yang buat. Jadi Anda minta aja di handphonenya lupa di share gitu ya. Lebih dari pada emas yang tua, lebih baik dari permata, yaitu apa yang dia miliki, yang disediakan bagi setiap kita. Ketika kita mencari, kita mendapat, kita menemukan karena dia bersedia untuk ditemui. Expired, bersegeralah cuci gudang, bersedialah big sale supaya diisi dengan sesuatu yang baru, sesuatu yang fresh, sesuatu yang menyegarkan, dan tunggu. Ketika Anda konsisten, kehidupan yang perlahan akan berubah, karena setiap apa yang kita kerjakan kembali kepada kita. Kindness always back. Kebaikan kembali kepada kita. Kejahatan ditambahi bunganya. Siapa yang menabur angin, dia akan menuai badai. Itu tidak berlaku kepada yang jahat. Yang baik kalau melakukan, itu juga bertambah lagi kembali kepada kita. Untuk itu Tuhan memanggil setiap kita, karena Dia rindu supaya kita berbahagia
dan kebahagiaan kita tetap. Amin. Saya undang tim musik untuk maju ke depan. God bless you. Mari kita naikkan pujian yang baru tetapi juga yang lama. Ya. Pujian ini kita konteksnya masih ada apa belum? Tuhanku Yesus yang termulia, yang lebih daripada permata, bahkan emas yang tua. Mari kita pergi berdiri. Rusian pasti hafal ini. Tuhanku Yesus. Yuk, nyanyi bareng yuk. Ada nggak teksnya ya? Ayo, Rusian. Tuhanku Yesus termulia, Tuhanku Yesus yang tercinta, tiada Allah seperti-Mu. Engkau bintang di atas segala bintang, senang hati Kau ku puja, senang hati Kau ku sembah, jiwa bersuka memuji-Mu. Engkau besar, maha agung dan perkasa. Bila pelangi rasa indah dirimu, meredam mentari rasa terang karyamu. Bila dunia luluh di hadapan-Mu, hanya Kau Yesus kata abadi, sungguh Kau Yesus berkataku. Saya melihat banyak jiwa-jiwa yang tertekan, ya karena nggak melepaskan. Sukacita itu harus kita ciptakan, karena Dia sudah berikan, tinggal kita ambil. Ya, jadi sekali lagi bicara sikap hati. Ketika wadahmu besar, ketika wadahmu dalam, ketika sukacita itu diisi Tuhan, engkau dapat menampung lebih banyak. Anda akan mengekspresikannya juga lebih bebas. Ya, supaya yang sakit disembuhkan, supaya yang lelah, ya, diberi kekuatan baru. Dan mari kita bersukacita karena Tuhan sudah berikan. Mari kita manfaatkan, kita pergunakan sebaik-baiknya. Amin. Bebas saja. Ya, kita kan keluarga semua. Ayo. Tuhanku Yesus termulia, Tuhanku Yesus yang tercinta, tiada Allah seperti-Mu. Engkau bintang di atas segala bintang,
Sebenarnya kami telah menemukan permata hati, menemukan pribadi yang Maha Kudus, yang sudah menciptakan kami menjadi ciptaan yang baru. Tuhan telah memeriksa hati kami supaya tidak ada dosa, tidak ada masa-masa lalu yang mengaitkan kehidupan kami. Perjumpaan kami dengan Roh Kudus oleh karena pengorbanan Kristus, semua kami telah mengalami kelahiran baru. Ingatkan kami Tuhan Yesus untuk selalu diisi dengan kebenaran-kebenaran firman, sehingga yang memancar dari kehidupan kami adalah yang mulia, yang baik, yang suci, yang kudus, yang disebut kebajikan dan dipuji. Amin. Terima kasih Bapa. Kami menerima firman-Mu dengan sukacita. Dan sementara kami menerima firman-Mu,
kami dipenuhi dengan penyesalan-penyesalan untuk tidak melihat orang lain, untuk melihat betapa kami lemah dan rapuh. Kami sering melanggar, kami masih sering menghakimi orang lain. Sebelum kami pulang, Kau sudah membenarkan. Pada saat firman disampaikan, Kau sudah mengkuduskan kami. Sehingga pagi ini kami boleh memuji-muji kebesaran-Mu, bahwa Kau melebihi segalanya yang ada di atas muka bumi. Kami bangga punya Yesus Kristus Tuhan. Begitu maha indah, maha mulia, maha besar, maha tinggi, penuh kasih dan sayang. Tuhan, terima kasih. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Kami diingatkan bahwa kirbat yang baru, yaitu hati hidup kami, harus selalu diisi dengan anggur yang baru. Kami terima firman-Mu yang memerdekakan kami, yang membuat wajah kami berseri-seri dan tidak tersipu-sipu malu menghadapi lawan-lawan kami. Kami akan gunakan seantero tubuh kami, menggerakkan tubuh kami, mempersembahkan tubuh kami sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan baunya harum Bapa, baik, berkenan dan sempurna di hadapan-Mu. Lihatlah tangan-tangan yang terangkat. Kami sudah memutuskan mengatakan bahwa hari ini hari Sabat yang dirayakan sebagai hari yang suci, hari yang kudus, hari yang mulia, hari kenikmatan Tuhan. Maka sekarang Tuhan melimpahi kami dengan segala kebaikan. Tuhan beri kami kendaraan kemenangan. Untuk kami melintasi bukit-bukit. Dan Tuhan memberikan kepada kami milik pusaka Yakub. Dan kami disebut pribadi atau keluarga rumah Tuhan yang berbahagia. Terima kasih Bapa, Kau menyinari kami dengan wajah-Mu. Berkat kasih karunia dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus turun atas gereja-Mu. Dan kami bersama-sama sudah berdoa. Haleluya. Amin.